Malaysia punya ambisi besar untuk jadi supplier chip AI terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mereka bertekad menguasai pasar teknologi AI di Asia, guys. Ini akan jadi problem besar untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Indonesia tidak segera berbenah, Indonesia benar-benar akan ditinggal oleh Malaysia. Untuk pengetahuan semua, salah satu negara pengeluar produk semikonduktor penting dunia. Malah pada tahun 2023, Malaysia menyumbang 20% import semikonduktor ke US, negara penyumbang paling besar US pada tahun berkenaan. Ini menjadikan Malaysia pusat gravitasi industri semikonduktor di Asia Tenggara. Langkah mereka ini sudah berkali-kali lipat lebih maju daripada Indonesia sekarang. Tak dapat dinafikan lagi, Pulau Pinang memainkan peranan besar dalam sektor semikonduktor negara. Dengan pengalaman perindustrian yang panjang, bakat tempatan yang dinamik dan pentadbiran yang cekap, Pulau Pinang akan terus menjadi the Silicon Valley of the East. Ambisi Malaysia ini bikin kita berpikir, guys. Kalau mereka bisa punya rencana sebesar ini, gimana dengan Indonesia? Halo semuanya, saya Ria Oktorina. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting untuk disimak, yaitu bagaimana Malaysia telah berhasil melesat jauh meninggalkan Indonesia dalam sektor teknologi, khususnya di bidang semikonduktor. Johor dan Singapura kini bahkan menjadi pusat teknologi di kawasan ASEAN. Namun, perlu diingat, pembahasan ini bukan untuk memicu konflik atau perdebatan, melainkan untuk menjadi pembelajaran bersama agar kita dapat melihat peluang dan langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki kondisi bangsa kita. Dulu di era reformasi Indonesia menjadi kakak semua negara ASEAN, banyak sekali warga negara Malaysia yang mengirim warganya untuk belajar dari Indonesia. Tapi sekarang banyak warga Indonesia berbondong-bondong jadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Ini akan jadi problem besar untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Indonesia tidak segera berbenah, Indonesia benar-benar akan ditinggal oleh Malaysia, terutama di industri semikonduktor. Karena itulah negara yang bisa memproduksi chip ini menjadi negara maju di masa depan. Sebenarnya Malaysia udah lama nangkring di posisi kuat di industri semikonduktor Asia Tenggara. Infrastruktur mereka maju, pemerintahnya gencar kasih insentif, dan perusahaan raksasa seperti Intel, Infineon, juga Texas Instruments udah pada pede berinvestasi di sana. Kenapa mereka bisa menjadi sangat kuat di sektor semikonduktor? Panjang ceritanya, tapi intinya Malaysia udah ngebangun fondasi kuat sejak dekade 70-an. Mereka menyadari industri elektronik dan semikonduktor bakal jadi tulang punggung ekonomi masa depan. Jadi pemerintah Malaysia pun jor-joran menarik foreign direct investment dengan paket insentif yang menggoda, keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan program pelatihan tenaga kerja. Hasilnya, sampai sekarang, Malaysia mampu menguasai sekitar 13% pasar global dalam pengemasan, perakitan, dan pengujian semikonduktor. 13% itu besar banget loh guys. Nama-nama besar semacam Intel, Infineon, Texas Instruments, NXP, dan lain-lain. Bermarkas di beberapa kawasan industri seperti Penang dan Kulim. Lebih jauh, di era Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pemerintahnya makin memperkuat strategi ini. Ada dana 25 miliar ringgit buat menopang industri semikonduktor, meliputi program pelatihan 60.000 insinyur baru, insentif fiskal, dan rencana ekspansi supply chain di Malaysia. Rumor terbarunya Malaysia juga mau kembangin pusat teknologi ASEAN di Johor bareng dengan Singapura. Memang, Malaysia belum sekuat Taiwan atau Korea Selatan dalam hal desain high-end chip, tapi mereka solid di manufacturing. Artinya, proses hulu dan hilir di bidang elektronika dan semikonduktor udah cukup terorganisir dengan baik. Ini menjadikan Malaysia pusat gravitasi industri semikonduktor di Asia Tenggara. Langkah mereka ini sudah berkali-kali lipat lebih maju daripada Indonesia sekarang. Malaysia punya ambisi besar untuk jadi supplier chip AI terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mereka bertekad menguasai pasar teknologi AI di Asia, guys. Mereka udah masuk ke rantai pasokan global chip AI dan sekarang mulai membangun ekosistem besar untuk pengembangan teknologi ini. Investor besar seperti Google dan Nvidia juga udah mulai melirik ke sana, guys. Malaysia punya roadmap untuk jadi pusat AI di Asia. Mulai dari pengembangan chip sampai solusi yang bakal dipakai di berbagai industri kayak kesehatan, transportasi, bahkan pendidikan. Tapi ini nggak gampang, guys. Malaysia harus bersaing ketat sama negara-negara kayak Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan yang udah lebih dulu maju di teknologi AI. Ambisi Malaysia ini bikin kita berpikir, guys. Kalau mereka bisa punya rencana sebesar ini, gimana dengan Indonesia? Apa kita siap bersaing di pasar AI yang terus berkembang ini?
Semiconductor merupakan penjana kuasa dan inovasi untuk teknologi abad kini. Banyak peralatan kita termasuk komputer, kereta dan juga telefon anda dikuasakan oleh semiconductor. Untuk pengetahuan semua, salah satu negara pengeluar produk semiconductor penting dunia. Malah pada tahun 2023, Malaysia menyumbang 20% import semiconductor ke US, negara penyumbang paling besar US pada tahun berkenaan. Di sebalik reputasi negara sebagai negara semiconductor, negeri Pulau Pinang merupakan tulang belakang industri semiconductor Malaysia. Sejak tahun 1972, negeri Pulau Pinang memulakan perjalanan perindustrian sendiri. Di peringkat awal, negeri ini berjaya menarik masuk pelbagai pelaburan teknologi baharu termasuk dari sektor semiconductor yang pilih Pulau Pinang sebagai destinasi offshore pertama dan masih beroperasi di Pulau Pinang hingga hari ini. Pulau Pinang kini merupakan negeri pemacu ekonomi penting negara terutama dalam sektor elektrik dan elektronik E&E. Pada tahun 2019 saja, Pulau Pinang mampu menyumbang 5% ekspor semiconductor global menurut DOSM dan UN Comtrade. Lebih mengejutkan lagi, Pulau Pinang kini ke arah aktiviti nilai tinggi untuk industri semiconductor. Pulau Pinang bermula sebagai hub kos rendah untuk pembuatan. Kini, negeri ini juga menempatkan pelbagai aktiviti berimpak tinggi dalam industri seperti penyelidikan dan pembangunan R&D, Center of Excellence COE dan juga Global Business Services GBS. Bukan itu sahaja, Pulau Pinang juga telah melahirkan syarikat-syarikat tempatan yang memainkan peranan dalam industri semiconductor dan kini sebahagian daripada ekosistem industri Pulau Pinang yang menempatkan lebih 350 syarikat antarabangsa dan lebih 4,000 perusahaan kecil dan sederhana SME. Tak dapat dinafikan lagi, Pulau Pinang memainkan peranan besar dalam sektor semiconductor negara. Dengan pengalaman perindustrian yang panjang, bakat tempatan yang dinamik dan pentadbiran yang cekap, Pulau Pinang akan terus menjadi the Silicon Valley of the East. Bagaimana prosesor yang biasanya ada di PC desktop atau laptop kita diproduksi? Nah, kita dapat kesempatan buat ngintip cara produksinya waktu Intel Tech Tour di Malaysia. Di Intel Tech Tour Malaysia, kami sempat diajak untuk masuk ke dalam pabrik Penang Assembly and Testing atau PGAT. Pabrik ini sudah memproduksi banyak varian prosesor Intel, dari lini Core, Xeon, dan yang lain-lain juga. Bahkan untuk Core generasi berikutnya, kabarnya pabrik ini yang disiapkan untuk high volume manufacturing-nya. Nah, bagaimana prosesor diproduksi di sini? Pertama, ada proses chip attach. Die processor dan beberapa komponen lain dipasang ke PCB substrate. Itu loh, bagian yang biasanya di prosesor Intel warna hijau. Lalu, epoksi ditambahkan ke sekitar die yang sudah terpasang ke substrate untuk memperkuat konstruksinya. Berikutnya, ada proses pemasangan heat splitter untuk menutupi die prosesor. Di sini ada juga proses mengoleskan thermal interface material atau TIM, atau mungkin banyak yang kenal sebagai thermal paste. Baru setelah itu heat splitter dipasang. Nah, jadi prosesornya. Tapi proses produksi tidak berhenti sampai di sini. Masih ada serangkaian tes yang mesti dijalani prosesor sebelum akhirnya benar-benar siap dijual. Malaysia is looking to become the semiconductor hub in Southeast Asia, as they aim to attract 500 billion ringgit, or about $107 billion, in investments for its semiconductor sector, focusing on integrated circuit design, advanced packaging, and semiconductor chip manufacturing equipment. The country, which contributes 13% of global testing and packaging, has seen significant investments from major firms like Intel and Infineon. Now, Prime Minister Anwar Ibrahim announced plans to establish at least 10 local companies in chip design and packaging, with projected revenues between $210 million and $1 billion. The government will allocate $5.3 billion in fiscal support and other incentives to attract global tech companies. Malaysia's strategy includes moving into high-value front-end design work and building Southeast Asia's largest integrated circuit design park. One of the big stories that comes out of East Asia is obviously Taiwan, which is a global leading semiconductor producer. Their manufacturing is bar none the best in the world. However, there's a lot of controversy around Taiwan, particularly with its relationship with China, which makes investors nervous, which makes them look for alternative solutions. And it seems like Malaysia is becoming that hub that the world is looking for. There's a fact about Malaysia that almost nobody knows. But once you know this fact, it will change the way you look at this country forever. I only discovered it after doing some research. You probably know Malaysia as one of the world's most diverse cultures, incredible food, and beautiful, amazing, stunning landscapes.
But there is something hidden deep within its history that very few people talk about. Something that's had a massive impact, not just here in Malaysia, but across the world. What if I told you that Malaysia played a crucial role in the world of technology we use every day? There's one resource that became essential to the world's electronic industry, and it's right here in Malaysia. And it all started decades ago. It is not something that you hear about it in history books, but it literally changed the way we live today. And most people do not know that it actually came right here from Malaysia. Malaysia is one of the largest tin producers in the world. And back in the 20th century, this tin was crucial to develop semiconductors, which power nearly all of our modern devices. Without Malaysia's contribution, the tech industry, as we know it, might not exist today. That's the hidden story of Malaysia's role in shaping the modern world. So next time you use your phone or computer, remember, part of it started right here in Malaysia. It's an incredible piece of information, an incredible piece of history that often goes unnoticed, but it is something for all Malaysians to be proud of. Much love, Malaysia. Saat kita menilik kembali sejarah, Indonesia pernah menjadi kakak bagi negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia. Pada era reformasi, banyak warga Malaysia yang datang untuk belajar dari Indonesia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, situasi berbalik. Kini, banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja migran atau TKI di Malaysia. Ini menjadi indikator bahwa Malaysia telah melakukan banyak langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonominya di tingkat regional. Salah satu sektor yang menjadi pilar utama keberhasilan Malaysia adalah industri semikonduktor. Semikonduktor sendiri adalah elemen penting dalam teknologi modern. Komponen ini berfungsi sebagai otak dari berbagai perangkat elektronik, mulai dari komputer, mobil, hingga perangkat rumah pintar. Industri ini tidak hanya menjadi soal teknis, tetapi juga isu geopolitik yang sangat kompleks. Negara yang mampu memproduksi semikonduktor memiliki daya tawar yang besar di kancah global, sebab ketersediaan chip menentukan keberlanjutan ekonomi dunia. Malaysia telah membangun fondasi yang kokoh di sektor ini sejak dekade 70-an. Pada saat itu, pemerintah Malaysia sudah menyadari bahwa industri elektronik dan semikonduktor akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan. Mereka pun dengan agresif menarik investasi asing langsung dengan menawarkan berbagai insentif menarik, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, serta program pelatihan tenaga kerja. Langkah-langkah ini membuahkan hasil yang nyata. Hingga saat ini, Malaysia menguasai sekitar 13% pasar global dalam pengemasan, perakitan, dan pengujian semikonduktor. Angka ini sangat besar untuk ukuran pasar global. Beberapa perusahaan raksasa, seperti Intel, Infineon, dan Texas Instruments, telah menanamkan investasi besar di kawasan-kawasan industri seperti Penang dan Kulim. Pemerintah Malaysia, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, terus memperkuat sektor ini. Baru-baru ini, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk menopang industri semikonduktor, termasuk dana pelatihan bagi puluhan ribu tenaga kerja baru. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan Singapura untuk mengembangkan pusat teknologi ASEAN di Johor. Strategi ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam menjaga posisi sebagai pusat gravitasi industri semikonduktor di Asia Tenggara. Namun, di sisi lain, Indonesia sebenarnya juga memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan rencana pembangunan fasilitas semikonduktor senilai 12 miliar dolar Amerika di Pulau Rempang. Proyek ini dirancang untuk mencakup seluruh tahap dalam rantai pasok semikonduktor, mulai dari riset, desain, hingga produksi. Kabar lain yang tak kalah menarik adalah rencana investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika di Indonesia. Kehadiran perusahaan sebesar Apple tentu saja akan membawa banyak manfaat, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi yang sangat berharga. Namun, perjalanan Indonesia untuk menyusul Malaysia tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi sangat besar,
mulai dari infrastruktur yang belum memadai, regulasi yang rumit, hingga ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan khusus di sektor mikroelektronika. Meskipun banyak universitas dan politeknik di Indonesia, jumlah lulusan yang siap bekerja di sektor ini masih terbatas. Selain itu, ada isu sosial dan lingkungan yang kerap kali menjadi penghambat. Contohnya, proyek di Pulau Rempang menghadapi kritik terkait dampak lingkungan dan potensi penggusuran masyarakat adat. Untuk itu, kita perlu belajar dari keberhasilan Malaysia. Langkah strategis yang mereka ambil bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk memperbaiki diri. Penting untuk diingat, keberhasilan sebuah negara tidak dibangun dalam semalam. Diperlukan visi yang jelas, keberanian mengambil keputusan strategis, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Daripada saling bersaing dengan emosi, alangkah baiknya jika kita menjadikan keberhasilan Malaysia sebagai inspirasi untuk memperkuat posisi Indonesia di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat persaingan ini sebagai pemicu positif. Semikonduktor adalah kunci penting dalam ekonomi global, dan langkah maju di sektor ini dapat membawa dampak yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Mari kita bersatu untuk menciptakan ekosistem yang mendukung, baik dari sisi regulasi, pendidikan, maupun infrastruktur, agar Indonesia bisa mengambil peran lebih besar di kancah global. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Saya Ria Oktorina, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.